Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepli Kayadi, dosen program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada prodi Teknik Sipil, saya tergabung pada kelompok bidang keahlian atau KBK, Teknik Struktur dan Bahan Konstruksi. Oleh karenanya, mata kuliah yang diampu itu terkait dengan bidang teknik struktur. Antara lain, ada mata kuliah teknik gempa, struktur baja, struktur beton, jembatan, statika, analisis struktur. Dan saya juga mengampu mata kuliah dasar, yakni Fisika 1 dan Fisika 2, serta operasi matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu struktur baja. Baiklah, sebelum saya menyampaikan deskripsi mata kuliah, mungkin perlu saya sampaikan bahwa visi program studi Teknik Sipil UMY adalah menjadikan program studi yang unggul dan islami dalam bidang konstruksi, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Sehingga untuk tujuan atau visi tersebut, yakni kata-kata unggul dan islami, maka untuk setiap mata kuliah yang ada di prodi Teknik Sipil, itu dikaitkan secara khusus dengan salah satu surah yang ada di Al-Quran. Nah, untuk mata kuliah struktur baja ini, itu mendapat tempat yang khusus dalam kitab suci Al-Quran, yaitu pada surah ke-57 mengambil nama Al-Hadid, yang artinya adalah besi. Jadi, kata Al-Hadid itu diambil dari ayat 25 tersebut, ya. Dalam ayat itu, Al-Quran secara jelas mengungkapkan bahwa besi itu memiliki kekuatan dan sangat bermanfaat bagi manusia. Dengan besi itu juga umat manusia atau umat Islam bisa menolong agama Allah. Surah lain pula, yakni pada surah Al-Anbiya atau surah para nabi, gitu ya. Pada ayat 80 juga dikisahkan bahwa Nabi Daud sejak zaman dahulu, ya, itu sudah menguasai ilmu tentang pengolahan besi ini. Nah, dikatakan di surah tersebut adalah, dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi, ya, untukmu guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Nah, itu pada surah Al-Anbiya ayat 80, bahwa Nabi Daud dulu sudah menguasai, ya, diberikan ilham oleh kemampuan pengetahuan tentang pengolahan besi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian deskripsi mata kuliah daripada struktur baja. Jadi mata kuliah struktur baja ini, kode mata kuliahnya adalah TSS 41142. TSS itu masuk kepada kategori teknik sipil struktur. Angka 4 itu menunjukkan semester, ya, semester keempat, atau mata kuliah ini diberikan pada semester yang keempat. Nah, 11 itu adalah kode jurusan atau prodi teknik sipil, dan 42 itu adalah nomor urut daripada mata kuliah struktur baja ini dari keseluruhan mata kuliah yang ada di program studi teknik sipil. Nah, itu adalah sistem penomoran atau kode mata kuliah di program studi teknik sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi mata kuliah struktur baja ini merupakan mata kuliah wajib di bidang struktur, di mana menyajikan teori, karakteristik, sifat-sifat material dan mekanis daripada material baja, kemudian bagaimana cara pembuatan material baja, kelebihan dan kekurangan daripada struktur baja juga disampaikan pada pembukaan perkuliahan ini. Kemudian filosofi desain daripada struktur baja itu dengan beberapa metode yang kita kenal, yaitu yang pertama adalah Allowable Strength Design atau ASD, maupun metode LRFD, ya, itu diberikan pada mata kuliah ini, ya. Jadi pada dasarnya nanti mahasiswa itu akan dibekali dengan pengetahuan mengenai perencanaan daripada struktur baja. Yaitu diantaranya adalah perencanaan batang tarik, batang tekan, batang lentur, dan juga nanti ada perencanaan sambungan yang meliputi sambungan baut dan sambungan las. Dan semuanya itu nanti mengacu kepada SNI 1729/2020. Nah, pada akhirnya nanti mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi elemen-elemen dari sebuah struktur gedung dengan material baja. Kemudian ada pencapaian pembelajaran atau expected learning outcomes yang diharapkan setelah mahasiswa lulus dari mata kuliah ini, itu ada 3.
Yang pertama adalah ELO2, yakni tentang mampu merencanakan dan mendesain sistem konstruksi yang berwawasan lingkungan. Nah, bobot pada ELO2 ini sekitar 50% nantinya. Kemudian ELO5 itu nanti mampu menganalisis permasalahan bidang teknik sipil berdasarkan kaidah-kaidah dasar bangunan rekayasa sipil. Bobot pada ELO5 ini nanti adalah sekitar 30%, dan di ELO8 dengan bobot sekitar 20% itu nanti harapannya adalah mahasiswa mampu menemukan sumber masalah rekayasa melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data, dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip daripada rekayasa. Adapun ketercapaian kompetensi hard skill dan soft skill melalui mata kuliah struktur baja ini antara lain pertama adalah untuk kompetensi hard skill itu diharapkan pada mata kuliah ini adalah meliputi aspek kognitif dan kecakapan dalam berpikir serta kemampuan mahasiswa dalam menghitung, menganalisis, dan memecahkan permasalahan berbagai tema bidang permasalahan pada struktur baja. Sedangkan kompetensi soft skill yang diharapkan adalah dalam mata kuliah ini meliputi aspek kecakapan personal dan sosial, disiplin, ketelitian, keberanian mengungkapkan argumentasi, dan kemampuan bekerja sama. Adapun bahan kajian yang akan dipelajari pada mata kuliah struktur baja ini adalah meliputi pertama perencanaan dan analisis struktur elemen tarik, kemudian elemen tekan, ketiga adalah struktur elemen lentur dan geser, dan keempat tentang sambungan, meliputi sambungan baut dan sambungan las. Metode pembelajaran yang diberikan nanti akan ada dua metode yang akan disampaikan. Yang pertama adalah metode pembelajaran student centered learning, ya, di mana suatu model pembelajaran ya, atau pendekatan pembelajaran di mana mahasiswa itu diharapkan sebagai pusat dari proses belajar mengajar. Jadi nanti akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Kemudian yang kedua, dalam mata kuliah ini juga akan digunakan metode teacher-centered learning, ya. Jadi ini berpusat kepada proses belajar mengajar ini kepada dosen atau pengajarnya. Nah, kapan saya menggunakan teacher-centered learning, kapan saya menggunakan student-centered learning, itu pada saat mengungkapkan teori atau pembahasan mengenai teori, nah, itu saya lebih cenderung menggunakan teacher-centered learning. Jadi, dan biasanya itu nanti komunikasinya lebih ke satu arah. Jadi mahasiswa yang betul-betul mendengarkan atas penyampaian materi yang saya sampaikan di kelas. Dan metode SCL itu diberikan biasanya pada perkuliahan berikutnya, di mana di sana akan muncul ada satu kasus yang saya berikan di kelas. Kemudian mahasiswa nanti akan melakukan tahapan-tahapan analisis ataupun perencanaan ataupun desain terhadap studi kasus yang saya sampaikan di kelas. Nah, pada kesempatan kali ini nanti saya kebetulan memang lagi dalam kondisi yang kurang sehat, tidak sakit, sehingga video pembelajaran yang akan disampaikan pada proses sertifikasi dosen ini saya mengambil proses untuk metodenya adalah tentang student centered learning, di mana nanti saya akan memberikan beberapa teori dan sedikit pembahasan tentang kasus daripada struktur baja dan disampaikan secara online, begitu. Kemudian tentang assignment, pada mata kuliah struktur baja ini akan ada sekitar 4 kali assignment, di mana assignment pertama itu dilaksanakan pada minggu keempat, kemudian assignment kedua di minggu ke-8 atau UTS, assignment ketiga itu pada minggu ke-12, dan assignment keempat di minggu ke-16 atau UAS. Jadi pada minggu ke-4 dan minggu ke-12 itu berupa tugas atau kuis biasanya. Nah, begitu. Baiklah, selanjutnya mungkin saya akan menunjukkan cuplikan pengajaran saya melalui secara online menggunakan MS Teams yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di mana pembahasan pada kali ini tentang materi analisisnya adalah elemen tekan. Berikut cuplikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, senantiasa kita sampaikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita sama-sama kembali ya bertemu untuk melaksanakan pertemuan kuliah ya, mata kuliah struktur baca kelas F, di mana untuk minggu ini terpaksa kita laksanakan secara online ya, atau dalam jaringan, sehubungan dengan kondisi saya yang mungkin masih belum sehat untuk bisa kampus memberikan kuliah secara offline ya. Saya belum bisa berdiri menulis itu lama, itu nggak bisa, belum ya, jadi harus duduk gitu ya. Oke, selawat dan salam tidak perlu lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan seperti biasa, mari kita bacakan terlebih dahulu salah satu surah pada Quran, yaitu surah Al-Qadar. Ya, siapa yang ingin membacakan, saya persilahkan. Saya, Pak. Baik, Alfito, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amri. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah. Ya, terima kasih, Alfito. Baik, jadi kita hari ini akan bahas tentang pertama, elemen struktur tekan yang penampangnya adalah hollow ya. Jadi kalau kita lihat di tabel kita ya, ini, maka hollow itu ada dua. Ada yang hollow segi 4, ya, persegi begitu, ada yang lingkaran begini. Nah, kita ambil salah satunya saja, karena nanti pasal terkaitnya sama, yaitu sama-sama pasal E3, namun syarat-syaratnya saja yang berbeda. Syarat-syarat apa? Syarat-syarat kelangsingannya, atau rasio kelangsingannya, atau lambdanya. Ya, jadi lambdanya saja nanti yang berbeda. Jadi ingat, lambda itu sama dengan rasio kelangsingan ya, rasio kelangsingan. Ini ada dua rasio kelangsingan terhadap elemen ya kan. Kemarin ini kalau kita cek adalah menggunakan tabel B41A ini ya. Tabel B41A. Dan nanti ada syarat kelangsingan daripada batang kita ya. Batang kita atau profil kita. Nah, itu nanti ada di syarat, yaitu lambda itu ada dua kondisi, yang 4,71 akar FY gitu ya. E per FY, dan ada dua, satu lagi nanti lambda lebih besar daripada 4,71 akar E per FY. Nah, nanti ini dikenal dengan tekuk inelastik. Dan ini nanti adalah tekuk elastik gitu ya. Gitu. Baik. Nah, kita akan bahas tentang profil hollow bundar yang kita ambil kali ini. Nah, disebutkan menggunakan BJ34, berarti itu artinya menggunakan nilai tegangan mutu bajanya FU-nya 340 MPa dan F-yield-nya 210 MPa. Circular hollow ya, ini nanti direncanakan untuk memikul beban P ultimate sebesar 650 kN. Panjang elemen tekannya ini adalah 4 meter, dengan perletakan kedua ujungnya diasumsikan jepit sendi. Ya, kalau dia jepit sendi, kemarin catatan kita adalah ya ketika membahas tentang analisa ini, untuk jepit sendi nanti nilai K-nya atau ya nilai K value-nya adalah jepit sendi adalah 0,7 nanti, gitu ya.
Nah, diminta untuk melihat apakah batang tekan ini mampu memikul beban luar yang bekerja padanya sebesar yang 650 kilonewton itu. Oke, tahap pertama kemarin kita adalah dalam analisis batang tekan adalah properti material dan penampang, ya, properti material dan penampang. Nah, ini adalah properti materialnya. Baja menggunakan baja BJ34 340 MPa, Fu 210 MPa, modulus elastisitas baja 200.000 MPa, modulus gesernya adalah 77.200 MPa. Ini ada tadi saya tunjukkan pasalnya, tadi adalah nah ini 77.200 MPa ya. Kemudian panjang batang 4 meter. Nah, ketika kita melihat profil ini ya, ada profilnya, ini sebenarnya di di tabel profil baja kalau kita lihat untuk lingkaran itu kalau saya buka tabel profil baja ini, itu paling ujung dia sebenarnya. Nah ini, ya, circular hollow section, itu untuk yang kita gunakan sekarang itu adalah yang 190,7 mm, yang diameter luarnya 190,7 mm. Maka ini kalau saya tulis, nah ini dia. Nah ini, diameter luarnya adalah yang 7 mm, berarti nanti luas penampangnya adalah ini, ya, 40,4 cm persegi, inersia X, inersia Y, dan ini adalah nanti nilai daripada radius girasinya. Inersia X sama inersia Y-nya sama ya, yang penting adalah momen inersia dan radius girasinya. Momen inersia tadi adalah kita yang berapa penampang 160,7 ya. Maka ini inersianya, ini radius girasinya. Ya, 171 kali 10 cm pangkat 4 dan 6,5 cm. Nah, ini dia data-datanya. Di data tadi kalau kita catat adalah ini. Ya. Kalau di tabel baja tadi ditulis 171 kali 10 ya, berarti 1710 gitu ya. Nah, itu. Itu yang pertama, tahap pertama. Tahap yang kedua, kita lakukan adalah analisa kelangsingan ini. Ya. Kita cek tabel B41A. Tabel B41A SNI kita. Nah, ini tabel B41A. Untuk hollow itu ada di sini. Nah, dikatakan bahwa lambda rasio kelangsingan elemennya adalah D per T, yaitu diameter luar dibagi dengan tebalnya ini, di mana syaratnya kalau untuk dia kategorinya supaya langsing adalah lambda R-nya 0,11 kali E per FY, tidak tanpa tanda akar. 0,11 kali E per FY. Maka kalau itu kita gunakan syarat itu seperti ini. D per T-nya, D adalah diameter luarnya tadi adalah diketahui nilainya adalah ini. Sebentar. Nah ini, diameter liarnya 190,7 dan T-nya 7 mm. Ya. Maka didapat D per T-nya adalah 27,243, sedangkan lambda R-nya syaratnya adalah 0,11 kali E per FY, dan diperoleh angka 104,762. Maknanya elemen kita masuk kepada kategori yang tidak langsing. Nah, setelah itu baru kita tahap berlanjutnya. Tahap selanjutnya adalah kita melihat tabel E1.1. Di tabel E1.1 dikatakan bahwa ya, nah ini ternyata kalau untuk penampang hollow itu analisanya hanya ada di E3 saja, pasal E3, tidak ada yang lain. Di mana jenis keruntuhannya nanti adalah tentang flexural buckling atau tekuk lentur, ya, tekuk lentur ini. Sini ada keterangannya, FB adalah tekuk lentur, gitu ya. Nah, kembali ke sini. Maka demikian kalau kita lihat tabel kita itu adalah masuk kepada kategori tekuk lentur PSR bundar tadi kan, E3 saja. Nah, untuk analisa E3, kita langkah pertama adalah mencari lambdanya. Nah, ingat lambda ini kan? Lambda ini. Ya, lambda itu nilainya adalah LC dibagi dengan R. Kita lihat tadi materi batang tekan kita itu menggunakan retakan jepit sendi atau K-nya 0,7.
maka kita dapat panjang efektifnya dia adalah K dikalikan L 0,7 kali 4000 sama dengan 2800 mm. Maka lambda atau rasio kelangsungannya adalah LC dibagi dengan radius girasinya. 2800 dibagi dengan radius girasi yang sudah kita peroleh dari tabel baja tadi adalah sebesar 6,5 atau 65 mm. Ingat, satunya harus sama. Jangan sampai tidak sama satuannya. Kalau sentimeter sama-sama sentimeter, kalau milimeter sama-sama milimeter. Nah, karena panjang batangnya dalam milimeter, maka ini juga harus dalam milimeter radius girasinya. Nah, setelah dicek ternyata lambda kita lebih kecil daripada nilai 4,71 kali akar E per FY. Artinya ini masuk kepada kategori tekuk inelastik nanti. Nah, ini menggunakan persamaan yang ini nanti. Karena lambda kita lebih kecil, maka gunakan persamaan ini, yaitu 0,658 dipangkatkan dengan FY dibagi dengan FE. FY sudah diketahui, FE-nya belum. FE-nya kalau menurut teori kita yang ada di E3, itu adalah nilai adalah V kuadrat E. Ya, FE itu adalah V kuadrat E dibagi lambda. Kuadrat lambda yang menentukan. Nah, lambda kita sama ini kebetulan kalau bundar dia sama ke segala arah ya. Oke. Maka ini V kuadrat E per lambda kuadrat, ya lambdanya tadi digunakan yang ini, V kuadrat ada E 200.000, ya dibagi dengan 43,077 dikuadratkan diperoleh angka FE adalah 1063,752 MPa. Nah, setelah itu barulah kita gunakan persamaan ini 0,658, FY-nya tadi sudah diketahui, FE-nya adalah ini, kemudian dikalikan dengan FY lagi, diperoleh nilai FCR-nya. Ya, ingat kalau batang tekan itu hanya satu rumus untuk mencari PN-nya, tidak ada lagi yang lain. PN-nya itu hanya FCR kali AG, nah, kan gitu. Cuman mencari FCR-nya ini yang mengacu pada ini, gitu. Ya. Nah, terkadang dalam persamaan FCR itu, ya, kita lihat di sini, itu kan mengandung ada unsur FE-nya. Nah, FE ini yang juga nanti dia bermacam-macam, ya, bermacam-macam. FE itu juga bermacam-macam nanti, sesuai dengan pasalnya apa. Nah, nanti ya diketahui bahwa FCR itu adalah fungsi daripada FE. Nah, FE ini itu penting. Ya, FCR itu adalah fungsi dari FE. Tadi saya sudah jelaskan di kelas. Nah, ini. Untuk dia lebih kecil dari 4,71, FCR-nya, FE-nya beda. Dengan yang ini juga FCR-nya itu nilainya beda. Tapi sama-sama semuanya mengandung fungsi FE. Nah, FE-nya inilah nanti yang jadi permasalahan untuk mencarinya. Masuk ke pasal berapa dia? Nah, gitu ya. Untuk mencari FE-nya tadi. Oke. Nanti ini adalah tekanan kuat tekan nominal. Kalau nanti ditanya kapasitas penampang, maka ini dikalikan dengan V. Nah, nilai V-nya itu nanti adalah sama dengan 0,9 kalau untuk batang tekan, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Maka didapat angka FCR. Setelah FCR-nya kita peroleh, selanjutnya kemudian kita hitung PN-nya. FCR dikalikan A gross, ya. Ini sama dengan sekian dalam Newton. Nah, ini dibagi dengan 1000, saya peroleh angka 781,117 kilonewton. Apabila ini dikalikan dengan faktor reduksi 0,9, diperolehlah VCVN yang merupakan kapasitas penampang. Ya, itu diperoleh angka 703,005 kilonewton. Tadi di soal disebutkan bahwa beban luar yang bekerja atau PU-nya adalah 650 kilonewton. Nah, berdasarkan kedua data ini, artinya kapasitas penampang itu lebih besar daripada nilai beban luar yang bekerja sebesar 650 kilonewton. Maknanya apa? Maknanya batang tekan kita mampu memikul beban luar yang bekerja padanya. Begitu. Oke, untuk soal yang pertama tentang penampang holo, ada yang ditanyakan kah? Ada yang ditanyakan sampai sini? Materinya? Belum ada, Bapak. Baik, kalau nggak ada, saya terima kasih atas atensinya dan saya ucapkan meskipun sudah jam segini masih bisa tetap hadir. Silakan dicek kembali rekaman video dan materi yang akan saya sampaikan kepada ketua kelas. Baiklah, mari kita tutup perkuliahan kita ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan kita lengkapi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita saksikan tadi cuplikan pada proses pembelajaran secara online pada pertemuan ke-6 materi tentang analisis elemen tekan pada penampang hollow bundar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.